Dan kalau dibilang sistemnya Utsman itu belum teruji, salah. Sistem manajemen sustainability-nya 14 abad. Saya dipanggil sama majalah Investor buat interview. Ibu tahu tuh majalah Investor isinya siapa? Iya kan? Di Swah Bisnis dan segala macam. Saya bukan siapa-siapa, tapi mereka ngelihat, ya membaca perspektif dari bisnis itu sendiri, itu bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak kita generasi akan datang nanti masih bisa baca Quran? Masih adakah yang bisa jadi imam? Tak ada jaminan. Bagaimana hebatnya Islam dulu di Spanyol, apa yang terjadi sekarang lalu menyakitkan untuk kita ceritakan. Apa yang kita tanam hari ini, itu nanti yang akan kita petik, kita tuai, melanjutkan perjuangan Islam di negeri kampung halaman kita. Kami mengajak semua teman-teman yang menonton video ini untuk ikut bersinergi bersama kami, berkolaborasi, dan juga ikut mendoakan untuk pembebasan lahan seluas 2.830 meter persegi di wilayah Yungan. Insya Allah di situ, di tanah itu ada surau, ada pondok tahfiz, mencetak calon para ulama, pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, rumah Quran, guru Quran, imam, media, broadcaster, dakwah. Mari kita support. Mudah-mudahan untuk mencetak Quran ini nanti bisa menjadi ulama-ulama yang bisa menebarkan kebaikan, manfaat, dan menjadi penerang bagi agamanya Allah. Waman sabda tafa'am daita, yang kau wakafkan, membebaskan tanah, itulah yang melapangkan alam kubur, alam barzakh. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa Syekh saya suruh saya berhenti bicara. Tunjukin aja. Mereka bisa lihat. Kalau mereka belajar, mereka bisa lihat. Makanya Allah sebutkan itu sampai 23 kali. Afala ta'aqilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Afala yu'qilun. Kenapa kamu gak mau berpikir? Kamu gak mau berpikir. Yang tadi apakah kau tidak berpikir? Yang ini, kenapa kamu gak mau berpikir? Makanya Syekh saya juga tunjukin aja, tunjukin gak apa-apa, tunjukin aja. Biar mereka melihat, mereka mencontoh, mereka sendiri akan mengerjakan sebagaimana kamu kerjakan tanpa kamu perintah. Hebatnya seorang manajer atau leader, hebatnya seorang leader adalah dia bisa membuat timnya bekerja sesuai kemauan dia tanpa diperintah. Beda sama manajer. Kalau manajer direction, direktur direction. Sekarang saya memang eksekutif director, tapi saya nggak pernah ngedirect anak buah saya untuk ngerjain apa. Di 7 negara yang berbeda, ya termasuk di Indonesia. Yang Malaysia, yang Vietnam, yang di Filipina. Nggak pernah saya ngedirect, kayak ngasih benar-benar perintah mereka untuk ngapain. Tapi so far, sudah 1 tahun lebih, mereka nggak pernah bikin kesalahan. Dan proyek itu bertambah. Saya di kebun kopi saya, Bu, 3.000 orang, nggak pakai mandor, nggak pakai supervisor, nggak pakai manajer, nggak pakai kepala kebun, nggak pakai. Utsman juga kan nggak pakai. Dan kalau dibilang sistemnya Utsman itu belum teruji, salah. Sistem manajemen sustainability-nya 14 abad. Ibu orang manajemen kan? Lihat, sistem manajemen yang sustainability-nya atau daya tahan. Ya, daya tahan dari satu sistem itu menjamin lamanya keberlangsungan satu usaha. Sistem manajemen yang sustainability-nya 14 abad, 1400 tahun lebih. Itu cuman yang diajarin sama Utsman. Jadi ini yang sebenarnya kita lupa. Sistem kebunnya Utsman itu udah seperti itu. Sistem manajemen kantor aku sendiri. Gimana ya? Manajemen kantor yang aku bikin itu, aku copy paste juga dari Abdurrahman bin Auf. Itu juga orang, aku rasa orang Islam Muslim dari lahir tahulah siapa itu Abdurrahman bin Auf.
kenal lah sama Usman. Tinggal kok kenapa nggak mau dijalanin? Ternyata saya jalanin sistem manajemennya. Sukses. Saya dipanggil sama majalah investor buat interview. Ibu tahu tuh majalah investor isinya siapa? Iya kan? Di Swab Bisnis dan segala macam. Saya bukan siapa-siapa. Tapi mereka ngelihat, ya membaca perspektif dari bisnis itu sendiri, itu bertahan. Dan akhirnya saya diinterview sama mereka. Bahkan dikasih penghargaan lagi sama mereka. Dan saya bilang, ini sistem manajemen yang saya nggak bikin sendiri. Tapi saya mencontoh orang yang 1450 tahun yang lalu bikin, saya contoh. Saya copy paste. Sistem manajemen apa yang bertahan 1400 tahun? Ada. Abdurrahman bin Auf. Ketika cari riwayatnya. Cari sirahnya. Belajar aja sendiri. Ini makanya ini kenapa kita masih ada dan kenapa kita masih kuat. Pada saat pandemi orang ya Allah Bu gaji separoh. Kerja Senin Kemis. Kerja udah sama kayak puasa tuh. Senin kerja, Selasa Rebo nggak kerja. Kemis nanti kerja, Jumat tuh nggak kerja lagi. Ya, gaji dibayar separoh. THR ditiadakan. Bonus boro-boro. Saya alhamdulillah nggak ada pemecatan. Penambahan karyawan iya. Nambah kedai. Gaji nggak ada yang separoh, full. Bahkan ada incremental. 2020 ke 2021 saya ada incremental. Incremental, kenaikan gaji. Dan bahkan secara manajemen, tadi saya udah kasih tahu ya, di awal, revenue saya naik 30%. Dan THR full. Bonus full. Dan orang pada nanya ke saya sistem apa yang dipakai. Ya saya cuma bilang itu sistemnya. Sistemnya udah ada, itu Abdurrahman bin Auf. Sistemnya itu udah ada. Saya nggak bikin sistem sendiri. Ngejalanin sunnah itu enak. Dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih Bu. Kalau Ibu nanya amalan-amalannya apa, saya cuma nyontoh Bu. Saya cuma nyontoh sahabat. Bisnisnya langgeng, sunahnya dijalanin, ya kan? Rasulullah bilang berbisnis seperti Abdurrahman bin Auf. Siap. Saya nyontoh. Ya kan? Bertanilah kamu sebagaimana Utsman. Siap. Saya contoh. Ya kan? Kan simpel. Aturlah strategimu. Yang ini yang cerita tentang umat muslim suatu saat kelak itu seperti bangunan di atas pasir. Maka berstrategilah kamu. Ya saya menyusun siasat atau strategi ya sesuaikan dengan apa yang diperintahkan. Itu doang sih Bu. Kalau amalan-amalan lain ya standar kali Bu. Sholat ya kayak gitu-gitu mah standar. Nggak ada saya sampai puasa mutih gitu nggak pernah sih. Percaya deh. Nggak ada itu bakar-bakar apa yang bisa dibakar nggak pernah. Jadi masih dalam koridor ya. Nyantai ya. Nyantai sih Bu beneran hidup saya nyantai banget. Terlalu nyantai jadi orang saya. Karena nggak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati. Dan kerja itu nungguin waktu sholat. Ya nggak tuh? Iya kan? Hidup nungguin mati. Kerja nungguin waktu sholat. Makanya saya di rumah bawa kafan, ada kafan. Saya di rumah ada kafan, lengkap. Anak baru lahir, kafan beliin. Tambah gede, gedein kafannya. Yang penting pas, dites dulu. Ah udah. Ini buat apa Pi? Kalau lu mati, udah lipat lagi taruh. Nah anak-anak juga terbiasa. Di antara hamba-hambaku yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya. Dengan cara yang baik.
Nah, ini kita pemulung amal nih.